pada almarhum? Hari Kamis malam dia sempat ngomong gini sih, ibu percaya nggak, katanya, suatu hari nanti ayah akan ngasih segalanya buat ibu. Aku bilang nggak pernah terlintas dalam pikiran, cuma percaya, kata aku gitu. Iya, nanti ayah bakal ngasih segalanya buat ibu. Udah, itu aja. Sama terakhir 40 hari sebelum beliau pergi ya, bulan kemarin lah. Katanya ngerasa badannya udah nggak enak, kayak yang mau diambil, gimana sih bu, katanya gitu. Beliau ngomong kayak gitu. Terus aku marah kan, kenapa ngomong kayak gitu, kalau urusan mati mah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, aku bilang. Ya gimana, badannya udah nggak enak, katanya gitu, rasanya udah nggak enak. Itu aja sih. Kalau ibu sendiri mungkin di malam itu ada firasat mungkin bu, apa yang ada dirasakan? Waktu malam Jumat. Malam Jumat kan harusnya dia berangkat ngojek, cuma berat banget hati gitu ngizinin dia berangkat. Dia sampai 3 kali nanya, ini ayah boleh nggak berangkat, katanya, dari jam 4 sore sampai jam 6 sampai jam 7 habis isya itu, ini ayah boleh nggak berangkat, katanya. Nggak tahu, kata aku gitu, ibu kayaknya berat buat ngizinin ayah berangkat. Udah, ayah mandi aja, ntar kita istirahat aja, jam 9 tidur. Udah, nggak ada firasat apa-apa lagi Di hari Jumat malam itu ya bu? Sama hari hari apa ya, hari Sabtu sore itu perasaan sedih banget saya, sampai bikin status emoji nangis gitu kan. Cuma nggak tahu apa yang disedihin, nggak tahu. Ya akhirnya dapat kabar kayak gitu, ternyata itu jawabannya mungkin. Ya, assalamualaikum sahabat WK dan Tribuners, kembali lagi dengan saya Nur Mahadi dalam Saksi Kata. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Popi, suami dari almarhum Bapak Agus Tejo Prabowo ya. Iya. Sebelum jauh terkait dengan peristiwa yang dialami almarhum Bapak Tejo, saya pribadi menyampaikan turut berduka cita Ibu atas apa yang dialami almarhum. Semoga almarhum husnul khatimah dan insya Allah almarhum wafat dalam keadaan syahid ya Bu ya. Amin. Karena wafat dalam keadaan sedang mencari nafkah untuk keluarga. Bu Popi, bisa diceritakan sedikit terkait dengan sosok dari almarhum sendiri Bu. Ini bapak yang seperti apa untuk anak-anaknya di keluarga, dan suami yang seperti apa sih Bu? Yang pasti baik ya, baik, adil, sama anak-anaknya sayang, sama saya juga sayang, alhamdulillah, sama orang tua semuanya sayang, sama saudara-saudara, sama semuanya pokoknya, sama orang yang nggak dikenal pun bahkan dia baik banget, baik banget. Di lingkungan sendiri Bu mungkin terkenal ramah kah kepada tetangga seperti apa? Ramah. Setelah kepergian beliau malah banyak banget yang bilang si bapak baik, kalau ketemu nanya, sama pokoknya. Meskipun dia jarang di rumah ya, paling sesekali gitu ada di rumah kalau ketemu tetangga ya, insya Allah. Mohon maaf Bu, saat ini anak ada berapa ya? Ada 2. 2 ya. Untuk pernikahan sendiri sudah berjalan berapa lama Bu? Pernikahan dari 2017, berarti 8 tahun mungkin. 8 tahun ya. Oke. Bu, untuk keseharian pekerjaan sendiri Bu, biasanya kalau ada orderan gitu, itu suka berapa hari sekali gitu ada di rumah gitu?
Dia pulang ke rumah itu 3 hari sekali, Pak. Kadang 1 minggu sekali baru bisa pulang ke rumah. Jadi kebanyakan di tempat base campnya gitu. Hidup juga di sana. Di Kosambi itu ya Bu ya? Iya, di Kosambi. Oke. Bu, ada pesan nggak dari almarhum yang memang selalu Ibu ingat gitu? Ataupun ya seperti misalnya jaga kesehatan atau seperti apa? Pesan yang selalu disampaikan almarhum kepada Ibu gitu? Banyak sih Pak sebenarnya. Terutama saya kan susah minum air putih. Harus minum air putih. Kalau nggak minum air putih selalu disodorin gitu, maksudnya sama dia gitu. Suruh minum yang banyak. Dipaksa terus ya ini minum air putih. Terus jangan makan yang manis-manis. Karena aku suka banget makan yang manis. Pokoknya dikurangin. Kalau ngopi, kelihatan ngopi juga sama dia. Dicobain dulu sama dia. Kalau terlalu manis, gak usah diminum. Oke. Bu, mengetahui peristiwa yang dialami almarhum itu sejak kapan? Kemudian waktu itu bisa diceritakan Bu, gimana sih peristiwa yang kemudian Ibu waktu itu langsung ke lokasi kah atau seperti apa? Dapat kabar sih dari temennya ya. Dapat kabar dari temennya jam 4, pokoknya sebelum subuh. Saya lagi istirahat sama anak-anak tidur, tiba-tiba ditelepon. Ya diperlihatkan lagi tuh keadaan almarhum yang udah bersimbah darah. Terus katanya motornya hilang. Ya di situ langsung panik. Terus pintu pun nggak dikunci lagi, keluar langsung lari ninggalin anak-anak ke rumah mertua, ngasih tahu kakaknya gitu. Terus langsung telepon orang tua saya, kakak-kakak ipar saya yang dekat sama lokasi kejadian. Di minggu pagi itu ya Bu ya? Di minggu pagi itu, dan itu saya belum bisa ke sana, nunggu keputusan yang dari sana dulu, baru ke sana. Kalau almarhum udah ke rumah sakit, udah masuk ke kamar jenazah, baru kita berangkat. Berarti bertemunya di kamar jenazah? Di kamar jenazah, lihat keadaannya. Diantar siapa waktu itu? Sama kakak ipar. Iya, kakaknya almarhum. Sementara anak di sini ya berdua? Semua anak ikut. Oh, anak juga ikut? Iya. Oke. Keadaannya seperti apa sih waktu itu Bu? Bisa diceritakan sedikit nggak Bu? Keadaannya ya bersimbah darah lah. Intinya dia gimana ya, saya nggak bisa dijelasinnya Mas, sakit melihatnya. Kondisi anak-anak sendiri Bu? Pertama ya merasa gimana ya, dia tuh merasa kesel sama orang yang udah jahat sama ayahnya ya. Marah sama orang yang itu pelakunya gitu ya. Anak yang pertama tuh dia udah ngerti soalnya kenapa ayah ya gitulah ya, kenapa ayah diambil gitu, jahat banget. Terakhir komunikasi Bu, mungkin bisa disampaikan Bu, terakhir komunikasi dengan almarhum, apa yang dibahas waktu itu dan apa yang diceritakan kepada almarhum? Hari Kamis malam dia sempat ngomong gini sih, Ibu percaya nggak, katanya, suatu hari nanti ayah akan ngasih segalanya buat Ibu. Aku bilang nggak pernah terlintas dalam pikiran, cuma percaya, kata aku gitu. Iya, nanti ayah bakal ngasih segalanya buat Ibu, katanya. Udah itu aja. Sama terakhir 40 hari sebelum beliau pergi ya, bulan kemarin lah. Katanya ngerasa badannya udah nggak enak, kayak yang mau diambil, gimana sih Bu, katanya gitu. Beliau ngomong kayak gitu. Terus aku marah kan, kenapa ngomong kayak gitu, kalau urusan mati mah urusan Allah Subhanahu Wa Taala, aku bilang gitu. Ya gimana, badannya udah nggak enak, katanya gitu, rasanya udah nggak enak, gitu aja sih. Kalau Ibu sendiri mungkin di malam itu ada firasat mungkin Bu, apa yang ada dirasakan? Waktu malam Jumat. Malam Jumat kan harusnya dia berangkat ngojek, cuma berat banget hati gitu ngizinin dia berangkat. Dia sampai 3 kali nanya, ini ayah boleh nggak berangkat, katanya, dari jam 4 sore sampai jam 6 sampai jam 7 habis isya itu, ini ayah boleh nggak berangkat, katanya. Nggak tahu, kata aku gitu. Ibu kayaknya berat buat ngizinin ayah berangkat. Udah ayah mandi aja, ntar kita istirahat aja, jam 9 tidur,
Udah nggak ada firasat apa-apa lagi. Di hari Jumat malam itu ya Bu? Ya? Sama hari hari apa ya, hari Sabtu sore itu perasaan sedih banget saya, sampai bikin status emoji nangis gitu kan. Oke. Cuma nggak tahu apa yang disedihin, nggak tahu. Iya. Ya akhirnya dapat kabar kayak gitu, ternyata itu jawabannya mungkin. Itu di Sabtu di hari sebelum Hari Sabtu sore. Sebelum kejadian itu hari Minggu kan. Minggu ya. Bu, ini kan almarhum terkenal sangat bertanggung jawab ya untuk keluarga. Apa sih rasa tanggung jawab yang Ibu rasakan gitu yang dilakukan oleh almarhum kepada Ibu gitu, selaku istrinya dan juga kepada anak? Kalau untuk istri, apapun yang saya minta gitu ya, insya Allah dia bisa, meskipun harus ngojek dulu. Terus kalau untuk anak-anak, ya kalau libur dia sempetin main sama anak-anak, nggak pernah enggak. Masa capek anak, apapun dia. Iya, nyuapin anak, mandiin anak. Malah aku yang di rumah nggak ngapa-ngapain disuruh istirahat. Udah Bu, tidur, biar ayah yang jagain anak-anak, tidur aja. Dibikinin es sama dia, saya tidur di kamar, tutup pintu sama dia, udah jangan ganggu ibu, main sama ayah aja. Sering banget ya kayak gitu setiap kali libur. Benar-benar tanggung jawab kepada istrinya, kepada anaknya juga ya Bu? Iya. Bu, ini kan pelaku sudah ditangkap ya Bu ya, Iya. oleh pihak kepolisian. Bu, bisa disampaikan Bu, harapannya apa sih Bu terhadap pelaku yang memang sudah